Adam merupakan salah satu tokoh penting dalam tradisi agama-agama Abrahami. Namanya tersebut sebanyak 25 kali dalam Al-Quran dan 29 kali dalam Bible. Kisah Adam dalam Bible dapat ditemukan pada Genesis 2. Di kitab ini dikisahkan bahwa setelah Tuhan menciptakan bumi dan langit, Ia pun membentuk manusia pertama dari debu tanah. Usai menciptakan manusia pertama, Tuhan membangun sebuah taman di Eden yang terletak di timur. Di taman ini, Tuhan menumbuhkan segala macam pohon dari tanah dan menempatkan di tengah-tengahnya pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan buruk. Tuhan lalu menempatkan manusia pertama di taman tersebut untuk menjaga dan merawatnya. Dia juga membebaskannya untuk memakan seluruh buah yang ada di sana, kecuali buah yang berasal dari pohon pengetahuan akan baik dan buruk, yang jika dimakan akan berakibat fatal. Karena hanya tinggal sendirian, Tuhan berniat menciptakan pembantu bagi manusia. Tuhan pun menciptakan sejumlah binatang dan burung, dan membawa mereka semua ke hadapan manusia. Sang manusia memberi nama seluruh makhluk hidup tersebut, tapi tidak bisa menemukan pembantu yang tepat bagi dirinya. Tuhan kemudian membuat manusia tertidur dan diam-diam mengambil satu tulang rusuknya dan menciptakan darinya seorang wanita. Kedua pria dan wanita ini pun tinggal bersama di Taman Eden tanpa merasa malu meski tidak berpakaian. Suatu ketika, seekor ular bertanya kepada wanita, apakah Tuhan melarangnya untuk memakan seluruh buah di taman? Si wanita menjawab, bila mereka diperbolehkan memakan seluruh buah, kecuali buah yang berasal dari pohon di tengah taman, karena jika memakannya, mereka akan mati. Mendengar penjelasan si wanita, ular menimpali bila ia tidak akan mati jika memakan buah tersebut, tapi akan berubah seperti Tuhan, yang mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Terperdaya oleh bujukan ular, wanita pun mengambil beberapa buah dari pohon terlarang dan memberi sebagian kepada si pria. Maka tatkala keduanya memakan buah tersebut, tiba-tiba pikiran mereka terbuka dan mereka merasa malu karena hidup bertelanjang. Keduanya kemudian menjahit sejumlah daun untuk menutupi badan mereka. Di penghujung hari, Tuhan berjalan ke taman dan memanggil keduanya, tapi pria dan wanita tetap bersembunyi di balik semak-semak karena merasa malu tidak berpakaian. Tuhan yang heran karena manusia bisa tahu dirinya telanjang bertanya, apakah keduanya telah memakan buah terlarang? Si pria mengkonfirmasi pertanyaan Tuhan sambil menjelaskan bahwa wanitalah yang telah memberikan buah tersebut kepadanya. Tuhan lalu bertanya kepada wanita, apakah itu benar? Dan dijawab, bila ular telah menipunya dan menyebabkan dirinya memakan buah tersebut. Akibat kesalahan ini, maka Tuhan pun mengutuk ular menjadi binatang yang dibenci dan berjalan dengan cara yang aneh. Ia juga mengutuk wanita untuk merasakan penderitaan saat hamil dan melahirkan, serta mengutuk si pria untuk bekerja lebih keras karena tanah yang tidak subur. Tuhan lalu membuatkan pakaian dari kulit binatang kepada kedua manusia pertama ini. Pria itu yang bernama Adam kemudian memberi nama si wanita istrinya dengan Eve, dan mereka berdua diusir oleh Tuhan dari Taman Eden. Kisah Adam dalam Quran terpencar ke dalam sejumlah ayat dan surat. Rangkaian ayat pertama yang memuat kisah Adam terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 30 hingga 39, lalu surat Al-A'raf ayat 10 hingga 25, Al-Hijr 26 hingga 42, Al-Isra 61 hingga 64, Toha 115 hingga 123, serta Shad 71 hingga 85. Bila kita susun narasi Adam dalam Al-Quran akan terbentuk sebagai berikut. Suatu ketika, Tuhan mengutarakan pemikirannya kepada para malaikat untuk menciptakan seorang khalifah di bumi. Mendengar ide tersebut, para malaikat bertanya, mengapa Tuhan hendak menciptakan khalifah yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Bukankah para malaikat senantiasa bertasbih dan memuji Tuhan tanpa henti? Mendengar respon negatif para malaikat, Tuhan pun berkata bahwa dirinya mengetahui apa yang tidak diketahui oleh mereka. Setelah menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang diberi bentuk, Tuhan pun mengajarkan nama-nama kepada Adam.
si manusia pertama itu. Tuhan kemudian memanggil para malaikat dan menyuruh mereka menyebut nama-nama yang sebelumnya telah Ia ajarkan kepada Adam. Mendengar perintah tersebut, para malaikat angkat tangan karena tidak tahu sama sekali. Tuhan pun berkata kepada Adam dan menyuruhnya untuk menyebutkan nama-nama yang telah Dia ajarkan. Adam pun melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya dengan baik. Usai melakukan demonstrasi tersebut dan membuktikan salah sangka malaikat, Tuhan kemudian memerintahkan mereka untuk bersujud kepada Adam. Seluruh malaikat mematuhi perintah Tuhan, kecuali iblis. Mengetahui keengganan iblis untuk sujud, Tuhan pun bertanya kepadanya, mengapa ia tidak sujud kepada Adam. Dengan singkat, iblis menjawab bahwa dirinya jauh lebih baik daripada Adam, karena berasal dari api, sedangkan Adam dari tanah. Mendengar jawaban iblis, Tuhan marah dan mengutuk iblis menjadi makhluk yang hina dan berjanji akan menghukumnya di jahanam. Ia pun segera memerintahkan iblis untuk keluar dari taman. Mengetahui dirinya telah dikutuk dan dihukum, iblis memohon kepada Tuhan untuk diberikan penangguhan hukuman dan diberi kesempatan untuk menyesatkan manusia hingga hari akhir. Tuhan menyetujui permintaan malaikat dan menyatakan bahwa iblis tidak memiliki kuasa apapun atas hamba-hambanya kecuali mereka yang mengikuti jalannya. Setelah mengusir iblis, Tuhan memerintahkan Adam dan istrinya untuk tinggal di taman dan memakan apapun yang mereka suka di sana, kecuali sebuah pohon yang terlarang untuk didekati. Selain itu, Tuhan juga menjamin keduanya tidak akan hidup kelaparan dan telanjang, juga tidak akan merasa haus atau kepanasan akibat terik matahari selama berada di taman. Tuhan juga menyatakan bahwa iblis merupakan musuh bagi mereka berdua dan berharap jangan sampai tergoda oleh rayuan iblis yang menyebabkan keduanya dikeluarkan dari taman. Selang beberapa waktu, setan membisikkan Adam dengan bertanya, maukah dirinya ditunjukkan pohon keabadian dan kerajaan abadi? Selain itu, setan juga menjelaskan bahwa keduanya dilarang untuk mendekati pohon terlarang dikarenakan Tuhan tidak ingin keduanya menjadi malaikat atau hidup kekal di dalam taman. Adam pun termakan oleh rayuan setan. Ia bersama istrinya lalu memakan pohon tersebut. Tiba-tiba, aurat keduanya terbuka. Adam serta istrinya mengambil dedaunan taman untuk menutupi tubuh mereka. Tahu bahwa Adam telah melanggar larangannya, Tuhan lalu memerintahkan Adam dan istrinya untuk keluar dari taman. Sadar bahwa dirinya telah dihukum, Adam pun bertobat memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan kemudian menerima tobat Adam, dan setelah memberikan sejumlah kalimat kepadanya, Tuhan menyuruh keduanya untuk keluar dari taman sambil berpesan bahwa setan akan selalu menjadi musuh bagi manusia. Apabila kita bandingkan narasi dari kedua kitab, maka kita akan mendapatkan sejumlah persamaan sebagai berikut. 1. Baik Bible maupun Quran sama-sama menyatakan bahwa Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. 2. Kedua kitab suci juga menyatakan bahwa Adam dan istrinya tinggal di taman. 3. Bible dan Quran juga mencatat kemampuan Adam untuk memberi nama. 4. Adam dan istrinya dibebaskan untuk memakan seluruh buah di taman, kecuali pohon yang berada di tengah. 5. Keduanya melanggar perintah tersebut akibat godaan dari luar. 6. Tuhan menghukum Adam dan istrinya, serta mengusir mereka berdua dari taman. Di luar persamaan ini, narasi adat dalam Bible dan Quran memiliki beberapa perbedaan mendasar. 1. Taman dalam Bible baru dibangun setelah Tuhan menciptakan manusia, sedangkan dalam Quran, taman tersebut telah lama ada. Para penghuni taman dalam Bible hanyalah Adam dan Eve beserta sejumlah binatang, sedangkan dalam Quran, taman tersebut ditempati pula oleh para malaikat dan juga iblis, tanpa menyebut keberadaan binatang. 3. Bible menyebutkan keberadaan dua jenis pohon terlarang, yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan buruk. Keduanya berada di tengah-tengah taman. Dalam Quran, pohon yang dimaksud hanya ada satu, yakni pohon keabadian dan kerajaan yang tidak pernah sirna. 4. Dalam Bible, Adam dan Eve dikisahkan hidup bertelanjang tanpa rasa malu, sedangkan dalam Quran, keduanya digambarkan hidup berpakaian selama berada di taman. 5.
Bible menjelaskan Eve diciptakan dari tulang rusuk Adam, sedangkan Quran yang tidak pernah menyebut nama istri Adam tidak menjelaskan sama sekali asal-usulnya. 6. Adakah malaikat yang bertanya alasan penciptaan Adam berikut perintah sujud dari Tuhan kepada malaikat serta pembangkangan iblis yang menjadi tema utama kisah Adam dalam Quran sama sekali absen dalam Bible? Sebaliknya, deskripsi mengenai lokasi taman dalam Bible dijelaskan dengan sangat detail tapi absen dalam Quran. 7. Adam dalam Bible diciptakan untuk menjaga dan merawat taman, sedangkan Adam dalam Quran diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. 8. Sosok penggoda yang menyebabkan kejatuhan manusia dalam Bible adalah ular, sedang dalam Quran sosok tersebut adalah iblis. 9. Orang pertama yang digoda dalam Bible adalah Eve, sedang dalam Quran digambarkan bila setan menggoda Adam dan istrinya bersamaan. 10. Efek pertama yang dirasakan oleh Adam dan Eve setelah memakan buah dari pohon terlarang adalah munculnya pengetahuan akan rasa malu akibat hidup bertelanjang, sedang dalam Quran digambarkan pakaian Adam dan istrinya tiba-tiba terlepas setelah mereka memakan pohon terlarang. 11. Akibat peristiwa tersebut, Tuhan mengutuk ular, perempuan, dan laki-laki, serta mengusir mereka semua dari taman. Dalam Quran, kutukan Tuhan ini hanya jatuh kepada iblis, yang sekaligus meminta kelonggaran untuk dapat menggoda keturunan Adam. Secara umum dapat disimpulkan bahwa 75% dari narasi Adam dalam Quran terfokus pada drama penolakan iblis untuk bersujud pada Adam, dan hanya sebagian kecil saja dari narasi tersebut yang terkait langsung dengan kisah Adam dalam Bible. Hal ini menunjukkan perbedaan signifikan antara kedua kitab suci dalam menceritakan kisah Adam dan pengusirannya dari taman.